buat kalian semua, kita udah membuka untuk kalian semua nanya dengan hashtag tanya DC dan juga tanya Bang Billy. Sekarang langsung aja kita akan bacakan pertanyaannya. Ini buat siapa dulu? Bang Billy dulu ya. Ini dari ya @dika_DMA. Bang Billy, kapan nikah katanya tuh? Jawab. Nikah? Kapan nikah ditanya harus yang pasti kalau untuk Billy pribadi. Kalau di luar Billy nggak tahu. Kalau Billy harus punya duit dulu, harus punya keperluan dulu untuk masa depan pernikahan Bang Billy. Jadi harus ada persiapan. Ya? Kenapa Mas Dedi? Enggak. Enggak, jobnya banyak Mas. Iya bener dong Mas Dedi. Iya, nikah kan jangan sembarangan asal nikah. Harus kita ada rumah dulu, ada uang dulu. Iya. Iya berarti miskin kan? Iya kalau sekarang Mas Dedi kan belum Mas Dedi. Lagi mencari, ini kan syuting lagi mencari rezeki. Bukannya kamu kaya raya? Hah? Kamu bukannya kaya raya? Iya nyari uang apa lagi Bang Billy? Nyari uang apa lagi? Amin kalau dibilang kaya mah. Wah, masa sih saya taunya kaya raya Billy? Iya amin. Rumahnya Bang Billy tingkat 4 Saya loh. pernah ke rumahnya gede rumahnya. Gede. Rumahnya almarhum Mas Dedi. Tapi Anda tinggal di situ? Di situ. Ya ambil aja lah. Kompor ya? Warisan. Warisan. Udah nikah Iya, maksudnya kalau dibilang warisan buat Bang Billy nggak bangga lah untuk mendapatkan warisan seperti itu karena Bang Billy pengennya ya hasil keringat dari Bang Billy sendiri. Luar biasa. Itu baru menginspirasi. Hah? Keren, jawabannya menginspirasi. Ya iyalah Mas Dedi. Oke, pertanyaan kedua dari @adiwahyudi3. Bang Billy, suaranya bagus gitu, diedit pakai aplikasi apa sih? Ya Allah, pakai aplikasi apa nanya lagi. Kalau muka kan jelek diedit pakai aplikasi kamera 360. Iya. Kalau ini pakai apa? Bang Bosan kali yang jawab mestinya. Yang Jangan edit Enggak, aja. tapi gini sih intinya semua juga pasti orang yang rekaman pasti vokalnya diedit. Ada namanya autotune. Tapi waktu rekaman Billy sih nggak terlalu banyak juga. Banyak juga penyanyi yang malah diedit dari awal sampai akhir. Gitu. Apa Kalau tadi gue apa? brother sedikit aja gitu ya. Autotune. Lumayan lah, dikit. Sedikit lah. Tuh, auto Sedikit yang nggak diedit maksudnya kalau Billy. lebih banyak. Nggak sedikit yang diedit. Sedikit yang diedit, oke. Ya tapi kan masuk ke proses suara ya Pak? Iya dong. Itu tapi Billy termasuk hebat loh. Baru single pertama, tetapi udah berani buat rekaman ya single pertama. Pas dia take itu cuman 2 jam ya, 2 jam dia nyanyi. Udah bagus. Ya, jadi kita cara rekamnya itu dia nyanyi 10 kali gitu. Lalu dipilih yang bagus. Iya, kita pilih yang paling bagus. Saya Dan nggak hasilnya ngerti kayak ini gitu. Billy yang hebat atau posan tertipu ya? Nah, Bukan, aplikasinya yang bagus, Mas. aplikasinya yang Iya. bagus. Oke. Ini lanjut Oke, ya? lanjut pertanyaannya. Dari Kire Samelia, Bang Billy gimana cara nanggepin omongan orang yang bilang suaranya pas-pasan tapi maksa nyanyi? Gimana? Caranya lu nanggepin orang yang nggak suka sama lu nyanyi lah intinya. Pasrah aja, biarin aja. Itu kan hak mereka bilang Bang Billy ini itu nggak apa-apa Bang Billy. Yang penting gua nggak ngerugin lo, gitu kasarnya. Oh, jadi Yang penting cuek. kan kita berkarya buat musik Indonesia Iya, ya. tujuannya Bang Billy kan buat berkarya. Ya kalau misalkan nggak diterima ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Kalau suka ya alhamdulillah, kalau nggak apa-apa gitu aja. Berarti cuek ya. Cuek aja Bang Billy orang. Tapi Oke. kemarin penonton 4 gendang telinganya pecah loh dengan Bang Billy nyanyi. Itu cuek aja. Cuek aja Bang Billy. Enggak. Oke, yang keempat @anjar_you_can. Menurut Anda karya apa yang sudah bermanfaat buat negeri Indonesia? Ini pertanyaan buat Bang Billy. Nggak mungkin, Bisa dijawab pasti kayak buat begini. Mas Dedi. Buat Bang Billy masih. Buat Bang Billy. No. Apa sih menurut Anda karya apa yang sudah bermanfaat buat negeri Indonesia? Jadi Karya lu udah apa? berbuat karya apa Yang pernah lu bermanfaat? lakukan Yang pernah buat lu Indonesia yang lakukan? bermanfaat apa gitu loh. Kalau Mas Dedi sendiri apa? Loh, tanyanya Nggak, ke coba Bang kamu. Billy pengen tahu kalau Mas Dedi sendiri apa Nanti bermanfaat? ada buat Mas Dedi sendiri Bermanfaat ada. buat bangsa Indonesia Mas Dedi sendiri. Loh, saya nggak usah. Karyanya? Karya saya. Mau dari sisi yang mana ini? Sisi di entertain coba apa? Kalau sisi di entertain, saya mengenalkan seni sulap mentalis pertama kali di Indonesia itu saya kenalin. Oh. Oh gitu. Sisi apa? Kesehatan. Dia Kesehatan apa? OCD satu Indonesia Gua punya tahu. bukunya. Oh, Gua punya. iya, dia iya. kesehatan. Gue punya. Berarti bermanfaat banget Mas Mau Dedi sisi ya? apa? Rumah tangga, bubar, saya bubar. Itu gua nggak mau ngikutin. Itu gua nggak mau ngikutin bro. Ini harus dibikin ini nih Mas Dedi nih. Jadi dia mau jawab nggak sebenarnya? Enggak, sebenarnya kalau buat Bang Billy pribadi apa ya bermanfaat buat
Bikin orang ketawa ya, Wah, menghibur bikin ya. orang tertawa itu Ya. memberikan berkah loh. Amin, Iya. amin. Nanti kalau bikin orang ketawa kita dapat Berkah. pahala ya, berkah ya. Pahala. Iya, itu aja Itu sih. bisa ya. Oke. Ya karena dikasih tahu. Lu mau bang udah dikasih tahu biar naikin malah di dropin. Oke, dari Mas Didik. 3 kata buat band barunya Bang Billy ke depannya. Jadi 3 kata buat band Billy ke depannya. Harapan. Semoga kita sukses. Semoga kita sukses. Bagus. Sekarang kita Bagus, lanjut bagus. ke tanya hashtag tanya HP tanya DC. Yang pertama dari @ani_novia. Mas Dedi, mau nggak kalau ada produser nawarin nyanyi, tapi duet sama Bang Billy? Kelar deh. Mau nggak kalau ada produser nawarin nyanyi tapi saya harus duet sama Bang Billy. Yoi. Nah, ini agak sulit. Karena kita harus mencari produser dengan pendidikan yang sangat rendah. Biar Untuk bisa berpikiran menduetkan saya dengan Bang Billy. Berarti kalau produser ngomong gitu berarti pendidikannya rendah gitu. Iya, pasti. Astagfirullahaladzim Mas Dedi bener-bener. Loh, saya Sebenarnya nggak dia bisa- yang menghina dirinya sendiri, Iya, dia tuh nggak bisa karena nyanyi. saya nggak bisa nyanyi. Saya nggak menghina Anda. Buktinya dia penyanyi, musisi. Iya, belum tentu duet juga sama Mas Dedi Anda. kalau misalkan Iya. minta duet sama Bang Billy mau, belum Oh tentu. iya, belum tentu mau kan? Iya makanya. Saya nggak menghina Anda kok. Saya menghina produsernya. jadi mau kalau tapi harus ada produser yang Yang pintar. Oke. Hai, pertanyaan kedua buat Mas Dedi, Bang Billy boleh ya? Boleh, Ya. boleh. Dina, Om mau tanya dong cara bikin emak saya berhenti tonton Utaran gimana ya? Apa? Utaran apaan sih? Utaran itu apa? Utaran itu apa? sinetron India ya? Utaran apa? Iya ada tuh meme-nya banyak banget di Utaran Instagram. itu apa? Sinetron Sinetron India. India. Oh, sinetron India Utaran. Ini pertama gini, pertama saya tidak tahu isi sinetronnya apa, ya, isi sinetronnya apa. Tapi kalau memang isinya mendidik dan membuat ibu Anda menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik, silakan. Tapi kalau membuat ibu Anda tiba-tiba suaminya pulang nggak dianggap, ya, nari-nari ketemu pohon muter-muter sendiri, Masakan gosong. masakan gosong, artinya tontonan itu tidak memberikan sesuatu yang positif gitu. Ya, cara menghentikannya apapun tontonannya ya, saya nggak bicara Utaran karena Iya, kita nggak iya. tahu ya. Cara menghentikannya bicara pada ibu Anda bahwa mak nggak kesian sama anaknya. Kesian itu sama anaknya, kasih dong anaknya contoh tontonan yang baik. Contohnya tontonan yang baik tuh apa? Mas Ya Dedi? jelas hitam putih lah, oke. 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 Biar ke situ emang pertanyaan gua. Hebat. Kalau masih belum berhasil juga tarik aja listingnya, ntar juga mati ya. Ya. Om Deddy dari @kaumazaimah29. Om Deddy menurut Om kurikulum 2013 sudah pantaskah diterapkan di negara Indonesia? Saya tidak pernah setuju dengan semua kurikulum yang diterapkan oleh siapapun. Karena menurut saya setiap individu itu memiliki sisi yang berbeda-beda. Anak itu punya sisi yang berbeda-beda, punya hobi yang berbeda-beda, punya kelebihan, kebisaan yang berbeda-beda. Tapi yang jadi masalah adalah nggak bisa, tetap harus ada kurikulum gitu. Itu tetap harus ada, maupun bagaimanapun. Walaupun anaknya beda-beda, kalau nggak ada kurikulum, sekolahnya nanti nggak ada, jadi bubar semua. Jadi saya rasa kalau ditanya setuju apa tidak setuju, mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan diri dengan hal tersebut. Makanya jangan hanya mementingkan sekolah. Taruh, bro. Lu ngerti nggak dia ngomong apa? Lu bengong aja dari tadi, coba. Ngerti, Ngerti. Ngerti, Iya. ngerti. Coba apa coba? Bagus, orang dia ngajarin siapa sih? Oh, gitu. Makanya, Siapa? makanya jangan hanya mementingkan pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah itu kalau pohon itu akar, Iya. ya bagus akar. Tapi menjulang ke atasnya butuh air, butuh matahari, butuh segala sesuatu loh. Butuh proses. Butuh proses. Jadi Anda belajar di luar pelajaran sekolah, belajar hal-hal yang Anda suka, belajar hobi Anda apa, sukanya apa. Kalau Anda belajar belajar melukis, Anda suka nyanyi, belajar nyanyi. Karena nanti 20 tahun ke depan, pendidikan sakta, pendidikan yang diajarkan di sekolah itu tidak menjamin Anda dapat kerja. Nggak menjamin semuanya. Iya, betul Mas Dedi. Iya. Gue baru tahu Mas Dedi pinter ya ternyata ya. Oh iya, oke lanjut ya. Dari @ipa@994689. Om Deddy, apa penyebab Om Deddy bisa berubah jadi lebih seru? Oh emang dulu nggak seru? Oh dulu serius, sekarang lebih seru. Bergaulnya sama anak alay. Bergaulnya sama anak alay soalnya. Enggak, saya udah nggak alay. Enggak lah, saya makin tua udah gitu aja.
karena Makin tua. udah Kan makin tua jadi lebih usia, seru. jadi Kan harus proses lebih tadi, proses. Cika. Iya, Oh, gitu ya. ini Proses saran dari Bang tadi. Billy aja Mas Dedi. Oh, iya. Maksudnya Mas Dedi jangan serius-serius amat. Nanti kalau misalkan terlalu serius, selalu apa kalau setiap ngomong selalu mukanya tegang cepet tua. Mendingan kayak gini lebih fun, lebih Kamu seru, lebih ngancem saya santai. atau apa? Hah? Kamu ngancem saya? Gak ngancem Mas Ada Dedi. ngatain saya supaya cepet tua? Bukan Mas Dedi. Kok ada Tuhan ngatain saya cepet tua? Bukan maksudnya saya Sabar Dedi. mas, sabar mas, sabar. Mas sabar, sabar. Sabar tuh dipegang, bukan lu suruh-suruh. Sabar. Mendingan kayak gini, lebih senyum, lebih fun, lebih santai, lebih Iya. rileks. Jadi awet muda tuh. Amin, amin, amin. Mukanya tambah ganteng. Oh, amin. amin. Kemarin kan keriput banget kayak nenek-nenek. Kok nenek- Tapi benar kalau survei membuktikan orang yang gampang emosi itu berarti orang yang sudah mulai menua. Di sekarang udah Iya. nggak emosian, Bro. Oh, saya Iya, makanya emosian, saya bilang. Oh, lu emosian? Saya emosian. Saya Emosian. dari kecil aja saya udah emosi. Saya waktu kecil itu lahir, nggak nangis. Tahu bayi nggak nangis harus diapain? Dipukul, Ditampar sama dokternya. Ini nggak dokternya saya tampar. Mas Dedi zaman sekolah kan telat datang ke sekolah, sama kepala sekolah nggak dimarahin, yang dimarahin jamnya. Iya. Jamnya yang salah, Jam jamnya Jamnya salahin yang jamnya. salah. Iya. Oke. Mas Dedi makan sambal yang kepedesan, bukan Mas Dedinya. Gue kayak Haji Lulung. @ama_Avandi. Kenapa nggak bikin program edukatif semacam after school? Mau bikin. Oh iya. Saya akan berusaha untuk buat lagi lah acara-acara seperti itu. Sayangnya di zaman itu acara-acara edukatif itu kalah dengan tontonan-tontonan sinetron. Jadi kalau kita masih bicaranya sharing dan rating dan sebagainya, pasti tontonan yang lebih banyak adalah penonton yang lebih banyak. Nah penonton kita lebih banyak suka penontonan-tontonan yang seperti itu. Kenapa? Karena penduduk masyarakat di Indonesia tingkat pendidikannya masih banyak yang rendah. Nah, harusnya digunakan sebagai kesempatan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Tapi kita akan coba lah untuk buat tayangan-tayangan seperti itu. Mudah-mudahan ya, satu saat nanti. Mudah-mudahan. Oke? Oke. Tapi thank you udah datang ke sini buat Anda berdua. Bertiga ya, karena nanti pulang bertiga kan penonton ikut ya. Yang mau ikut. Nah, ada satu ikut nanti. Iya tadi. Penonton ikut. Saya baru tahu loh, ternyata itu tuh habit ya. Habit ya, bawa pulang tuh habit. Iya. Karena berita di mana-mana Mas Dedi udah jangan diterusin Mas Dedi. Iya, heran. Saat ikut, besokannya langsung ada berita. tapi di luar itu apapun yang Billy lakukan mau dibilang orang itu aji mumpung, mau dibilang Iya. itu bagus atau jelek dan sebagainya, buat saya sih kita nggak pernah tahu ya kan, karena itu opportunity, kesempatan. Kesempatan, Karena betul itu sekali. kesempatan. Nah, banyak orang-orang yang, dan ini kalau ini sebuah kesempatan buat Billy dan ternyata dia sukses, kenapa enggak? Kenapa enggak? Billy awal naik pada saat itu Olga sakit. Olga Bang sakit. Billy sebelum jadi artis dan dikenal banyak orang, dulu Bang Billy supir. Nah, Bang Billy nggak punya pekerjaan dan akhirnya kalau berkehendak lain Bang Billy jadi sesuatu Kesempatan. Benar. Bang Kesempatan Billy dikenal banyak diambil. orang. Iya. kesempatan Kita nggak ada diambil, yang tahu sukses kesempatan. nggak ada yang tahu. Nah, tapi begini, banyak orang mengatakan bahwa kok saya nggak pernah punya kesempatan. Itu ada satu hal. Jadi opportunity atau kesempatan itu biasanya diberikan sama Tuhan itu ditutup, di disguise, di cover, percuma nanya kamu. Iya juga sih. Lagi. Ditutup, ditipu. Jadi kesempatan itu biasanya datangnya menipu. Dadakan ya, Mas? Iya, menipu nggak? Menipunya itu dibungkus dengan kerja keras. Ya. Jadi banyak orang yang tidak pernah punya kesempatan karena mereka tidak pernah kerja keras. Jadi mereka menganggap, ternyata bisa nih misalnya nyanyi gitu. Tapi ya udah iseng-isengan aja, tidak dilakukan dengan benar. Ya. Dan kadang-kadang kesempatan itu dibiarin berlalu. Dibiarkan. Tapi berlalu. asal Mas Dedi sedikit tahu, jujur Bang Billy waktu nyetirin almarhum kan setiap hari syuting di mana aja syuting. Bang Billy kadang kalau misalkan capek banget tidur di mobil, tapi kadang kalau Bang Billy pengen belajar, pengen sosok kayak almarhum gitu, pintar untuk bikin orang tersenyum, Bang Billy kadang ngeliatin almarhum, terus cara ngomong gini, Bang Billy step gitu-gitu Mas. Bang Billy belajar. Nah, itu belajar kan. Ya. Jadi itu opportunity itu, kesempatan itu adalah ketika Anda punya kelebihan bertemu dengan waktu yang tepat. Gitu. Kalau nggak punya kelebihan juga percuma, mau ditawarin apa juga nggak bisa. So, Punya that's- kelebihan waktunya nggak tepat juga. Ya susah juga. Kayak program lu tadi tuh. Nah betul, Nah, padahal waktunya nggak tepat, bagus, padahal waktunya bagus. tidak tepat. Tapi Jadi durasi tetap- masih banyak kan Mas? Enggak. Enggak, soalnya jelasin gini Mas, ketika kan banyak orang di luar sana, ketika Bang Billy udah bisa menjadi seseorang sekarang ini,
ini embel-embel atas nama Olga gitu mas. Itu tanggapan Mas Sigit, ayo Mas Dedi gimana mas? Maksudnya dalam arti ya Bang Billy berjalan apa di diri Bang Billy sendiri, bukan karena embel-embel nama besarnya almarhum gitu loh mas. Oke, tapi kalau menurut saya gini, menurut saya nggak ada masalah. Mau orang bilang Bang Billy terkenal karena Olga dan sebagainya, kita rubah aja gitu. Kita rubah aja konsepnya gitu. Bang Billy bangga karena terkenal gara-gara Olga. Yes. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih penonton. Ingat satu hal bahwa opportunity are usually disguised by hard work. That's why most people they don't recognize it. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.